kenapa sampai kasus yang ini kakak dong sampai turun ke jalan berjilid-jilid? Karena kami belum menemukan keadilan bagi kasus ini, penyelesaian atau penanganan kasus ini. Orang bertanya-tanya, kenapa harus ketemu Kapolda? Betul. Kan ada Kabid Humas, ada. Ya. Kami merasa sejak awal kasus ini sudah ada yang tidak benar di sini. Oke, Ada skenario besar yang dimainkan di sini. Jadi ini sebenarnya kita mau bilang bahwa NTT sekarang ini lagi darurat kemanusiaan. Iya, betul sekali. Lagi darurat kemanusiaan, jadi tidak segampang atau ini saya kutip pernyataannya pengacara Randi kemarin. Oh, Dia iya, kan iya, bilang iya. begini, kasus ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi kami mau bilang bahwa kasus ini tidak segampang apa yang Pak Tobi bilang bahwa kasus ini biasa-biasa saja. Saya yakin Iya, betul suatu saat kebenaran ini akan terungkap. Sangat-sangat yakin. Halo saudara semua, jumpa lagi di Pasiar Oto Gas Jang Rem. Dan hari ini ketong kedatangan tamu spesial yang lagi beberapa waktu ini lagi rame. Lagi rame sekali. Beta dari kemarin beta di Surabaya kakak. Siap. Itu di mana-mana orang ketemu orang di sana omong tentang ini Kasus ini ya. Kasus ini Memang viral. memang lagi viral dan lagi jadi pusat perhatian ya. Betul. Semoga ini tidak menghilangkan kasus-kasus yang lain. Betul. Ya, di satu sisi bisa Betul. bilang begitu ya. Semoga ya kakak. Betul. Oke, saudara semua, bapak mama, saudara semua, di sebelah beta ini sudah ada kakak Kristo Kolimo STH, sarjana teologi. Ya. Oke, kakak, beliau ini adalah koordinator umum ya kakak dari aksi damai untuk mencari keadilan untuk kasus almarhum Astrid dan Lael. Yang beta mau tanya kakak, aliansi ini dibentuk dari kapan? Apa memang karena khusus untuk kasus ini atau bagaimana kakak? Ya, jadi aliansi ini terbentuk saat perayaan Hari Hapka. Hari Hapka itu hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oh, kapan itu kak? Diskusinya sudah dimulai dari November. Oke. Tapi baru real dibentuk tuh tanggal 10 Desember kemarin. Oh, 10 Desember. Waktu kita melakukan pembakaran 1000 lilin di Tamnos. Betul. Untuk 2 kasus besar. Kasus pertama itu sebenarnya Adelina Sau yang di Malaysia, PMI. Oh iya betul. Yang sudah ada putusan dari pengadilan Malaysia. Oh, sudah ada putusan. Tapi tidak adil kan terhadap pelaku. Dari Adelina Sau. Yang kedua untuk kasus Astrid dan Lael ini. Jadi untuk Adelina Sau kita memberikan dukungan, terus meminta supaya semua memberikan dukungan terhadap penyelesaian kasus Adelina Sau yang berlangsung di pengadilan Malaysia. Oke. Nah, yang kedua ini yang memang betul-betul menyita perhatian, karena semua jadi konsumsi umum, konsumsi publik. Di mana-mana orang bicara. Kalau menyangkut dengan NTT pasti orang bicara soal Astrid dan Lael, kasus ini. Betul kakak. Sampai kakak dong sampai turun ke jalan berjilid-jilid ya. Jilid ketiga. Kemarin jilid ketiga. Kemarin itu jilid ketiga ya. Dan hanya 2 di Jakarta dan di Kupang saya yang bisa berjilid-jilid begitu. Ini kayaknya semua bersaing dengannya nih. Sedikit lagi jilid keempat ini. Oh benar. Iya, kalau memang harus sampai selesai kan, kita mencari keadilan sampai selesai dari kasus ini. Kalau belum, kami pastikan bahwa jilid keempat, 5 dan 6 bisa terjadi.
Itu, waduh. Dan jilid pertama kedua itu kan kita lakukan di Polda. Kita membawa tuntutan kita untuk bertemu langsung dengan Kapolda. Waktu itu 2 kali, tanggal 20 Desember kita lakukan aksi jilid pertama, dan tanggal 23 Desember 2021 kemarin itu aksi jilid kedua. Langsung selang hanya beberapa hari, 3 hari. Tuntutan kita hanya mau bertemu Kapolda. Orang bertanya-tanya, kenapa harus ketemu Kapolda? Kan ada Kabid Humas, ada. Ya. Kami merasa sejak awal kasus ini sudah ada yang tidak benar di sini. Oke, Ada skenario besar yang dimainkan di sini. Dan untuk itu kami meminta pertanggungjawaban Kapolda. Jadi kami tidak bersedia menerima atau beraudiens dengan Kabid Humas. Pak Krisna. Mohon maaf Pak Krisna, kemarin kan kita bertemu. Oh, sudah ketemu tapi sudah, maksudnya dia kan menemui masa aksi 2 kali. Beliau keluar ya. Beliau keluar dan ya. Kenapa sampai kasus yang ini kakak dong sampai turun ke jalan berjilid-jilid? Karena kami belum menemukan keadilan bagi kasus ini, penyelesaian atau penanganan kasus ini. Sejak pertama kita memang aliansi ini terbentuk sekitar kurang lebih 40-an ini ya, 40-an organisasi pemuda, ada ormas, ada jaringan, ada LSM, ada dukungan langsung dari masyarakat sipil. Walaupun secara secara jumlah itu bertambahnya sedikit-sedikit ya. Setiap kali aksi itu akan bertambah, tapi sedikit-sedikit. Mungkin karena bertepatan juga ini kita merayakan Natal, kemudian juga mau menyambut tahun baru. Lalu sejak awal kami dalam diskusi kami menemukan bahwa ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan ini yang tidak dipakai oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Terus kita telisik dari awal ya kan. Ya. Dari awal itu penemuan mayat dan diurus oleh Polsek Alak. Lalu Polda datang mengambil alih. Okay. Pertanyaan kami, kenapa Polda mengambil alih atau mengintervensi kasus ini? Ini sudah menggambarkan ada satu permainan besar di belakang. Okay. Dan itu belum bisa dijawab oleh Kapolda atau Kabid Humas yang mewakili Kapolda kemarin. Tidak bisa dijawab. Sorry beta potong. Kapan beta pernah dengar yang ada pernyataan dari pihak kepolisian yang bilang kalau pihak penyidik atau apalah begitu di Polsek itu tidak tidak kompeten. Tidak ngomong kompeten juga agak kurang maksudnya kuranglah personel untuk menangani kasus ini gitu. Tapi kan Polsek Alak ini di bawah naungan dari Polresta Kupang Kota. Betul. Jadi kok banyak kasus yang ditangani oleh Polres Kupang Kota dan selesai. Jadi bagi kami kalau misalnya kasus Astrid dan Lael ini tetap ditangani Polres Kupang Kota, dalam hal ini Polsek Alak, dibantu dengan itu pasti sudah selesai kasus ini. Hanya ada sesuatu hal yang harus diungkap di sini. Ini yang buat dia tak putar kiri, tak putar kanan, menyembunyikan satu kebenaran, menyembunyikan kebenaran yang lain. Betul. Jadi bagi kami ada yang terbenar di sini. Makanya gerakan ini, sampai jilid ketiga sekarang ini. Dan juga didukung oleh teman-teman diaspora yang ada di Jakarta. Kemarin kan mereka demo di Mabes Polri dan akhirnya diterima oleh Kabid Humas, diberikan jaminan 1 minggu untuk membantu atau menyelesaikan kasus ini. Oh ya. Jadi dari tanggal berapa itu? Kurang lebih dia kemarin atau 2 hari lalu ya? Iya, di sekitar tanggal berapa? Tanggal 28. Tanggal 28. Harusnya kami juga aksi jilid ketiga di sini. Tapi kami rubah skenarionya tanggal 30 baru kita aksi supaya menyambut Kapolda yang baru kan begitu. Jadi kita merubah skenarionya. Dan ternyata pun tidak ketemu juga dengan Kapolda yang baru ya kemarin. Yang ketiga kemarin itu kami memang fokusnya ke Kejati, kami mendampingi kuasa hukum dan juga Pak Buang Sine sebagai bagian dari TPFI memberikan fakta-fakta lapangan, fakta-fakta lain sebagai data pembanding ke kejaksaan. Jadi kemarin itu memang kami fokusnya 3 tempat sebenarnya, tapi
tempat yang ketiga. Jadi dari Kejati kami ke DPRD provinsi. Terus rencananya mau tutup di Kapolda, memberikan sambutan selamat datang kepada Kapolda yang baru di Nusa Tenggara Timur. Tapi karena waktu kami selesai dari DPRD itu kan sudah 2:30, hampir jam 3 sore. Lalu tiba-tiba kami harus melakukan diskusi yang saat itu pun harus dilakukan untuk menentukan satu kebijakan baru atau keputusan baru terkait dengan aliansi ini. Dan itu sangat penting. Jadi kami memilih untuk oke lah, sudah cukup Kapolda, biarkan mereka kan mereka kemarin ada sertijab. Tadi malam kan sertijab. Jadi kami udah biarkan ini, kita putuskan ini dulu. Setelah itu baru kita susun untuk aksi damai jilid yang keempat ini. Oke. Kalau kemarin sudah aksi damai jilid ketiga itu, perkembangannya sendiri sudah sejauh mana nih? Dari pihak DPRD provinsi itu bagaimana? Ya, jadi hasilnya kemarin di Kejati menerima kami, menerima segala yang kami usulkan, data-data yang kami lampirkan. Kemudian di DPRD sendiri, sayangnya kemarin itu kami hanya diterima oleh satu orang anggota dewan, Ibu Maria Nubansaku, dan memang menerima disposisi dari ketua Ibu Emin Leni. Tapi dalam beraudiensi itu kami juga endingnya kami membuat kontrak komitmen. Kontrak komitmen untuk meminta DPRD provinsi menggelar rapat dengar pendapat atau RDP, dimajukan tanggalnya. Kan mereka sudah putuskan tanggal 10 Januari ini. Tapi kami minta dimajukan dengan pertimbangan bahwa berkas yang dikirim dari Polda NTT ke Kejati sudah masuk tanggal 28. Nah, range waktu atau hitungan waktu untuk pekerjaan dari kejaksaan itu kan dibatasi. Hanya 7 sampai 14 hari. Makanya kami minta RDP-nya dipercepat. RDP-nya dipercepat supaya kita bisa tahu. Maksudnya DPR kan punya tugas di situ, dia punya tupoksi di situ. Jadi kita bisa tahu kenapa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa dan kenapa. Banyak kenapa, bagaimana, apa, pokoknya 5W 1 hari di situ semua. Ini kayaknya ini panjang. Pusing juga ini pertanyaannya. Banyak sekali kita lihat di media-media sosial dan lain sebagainya. Betul. Terkait kejanggalan memang sangat-sangat banyak. Itu mau omong sana habis-habis. Tidak habis-habis kakak. Jadi memang itu sebagai bukti bukti petunjuk yang didapat oleh netizen dan dipertanyakan. Betul. Kan begitu. Iya. Supaya keganjalan ini dapat jawaban. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Seharusnya kalau dari pihak kepolisian bisa menjawab itu semua, pasti betul. Tenang, pasti semua. tenang. Ya. Jadi akhirnya masyarakat kan tergiring dengan opini-opini yang dimainkan, akun-akun palsu dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya kita mau bilang bahwa NTT sekarang ini lagi darurat kemanusiaan. Iya, betul sekali. Lagi darurat kemanusiaan, jadi tidak segampang atau ini saya kutip pernyataannya pengacara Randi kemarin. Dia bilang begini, Pak Tobi ini dia bilang begini, bahwa kasus ini biasa-biasa saja. Jadi kami mau bilang bahwa kasus ini tidak segampang apa yang Pak Tobi bilang, bahwa kasus ini biasa-biasa saja. Seperti itu. Ada sesuatu yang dimainkan. Dan saya yakin kakak, saya yakin betul suatu saat kebenaran ini akan terungkap. Sangat-sangat yakin. Dengan dunia yang serba terbuka begini, orang mengakses informasi sangat cepat. Sangat cepat kakak. Dan itu dilupakan oleh pembuat skenario dari kasus ini. Jadi, betul, dia sangat dan aliansi ini yakin betul ini ada skenario besar di balik ini semua. Sangat. Kalau misalnya bisa membantah ini. Kalau seandainya bahwa tidak ada skenario besar, aksi damai jilid pertama kami sudah diterima oleh Kapolda. Ya, kalau memang tidak ada apa-apa. Ya, oke. Lalu 3 hari kemudian aksi damai jilid 2 itu harusnya sudah bisa diterima oleh Kapolda. Karena dia sudah tahu kan pertanyaan-pertanyaan di media sosial begitu banyak. Lalu kan waktu berorasi itu kan CCTV Polda tuh ada di depan situ. Di ruang Kapolda kan ada TV besar yang bisa memantau semua. Kan dia bisa dengar nih pertanyaan-pertanyaan. Harusnya
Kalau misalnya mau mau bilang bahwa indikasi ini tidak benar, harusnya bertemu dengan kami, bertemu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Betul. Terkait mungkin satu, keganjalan-keganjalan yang terjadi. Dua, kenapa prosesnya seperti ini. Jadi itu yang bagi kami ada sesuatu yang kurang benar. Positifnya itu Polda, pihak kepolisian sendiri belum mau memberikan keterangan itu untuk menjaga keamanan dari pelaku, keluarga atau dan lain-lain, saksi dan lain-lain gitu. Ya. Bisa jadi dari segi mereka bisa bilang seperti itu. Tapi dari segi masyarakat tidak menginginkan yang itu. Tapi memang kemarin kita masyarakat terjebak bahwa kita berpikir bahwa rekonstruksi itu sudah betul-betul real. Ternyata rekonstruksi itu kan bagian dari pengakuan terdakwa. Jadi kalau dia mau tipu ini, tipu satu, tipu dua, suka-suka dia kan, begitu. Jadi rekonstruksi itu berbagian dari pengakuan terdakwa. Tidak disesuaikan dengan hasil otopsi. Ya, tidak disesuaikan dengan hasil otopsi. Pertanyaan kami, para penyidik ini kan sudah tahu nih hasil, misalnya kita lihat foto penemuan pertama oleh Polsek Alak itu kan ada foto-foto yang lagi viral sekarang. Iya, betul. Ya. Ditambah lagi dengan hasil otopsi bahwa misalnya ada benturan di kepala, lutut, kaki hancur, siku, lengan, badan semua ada belah, jari hilang. Kan ini bisa dipakai oleh penyidik untuk mempertanyakan ketika dia melakukan pemeriksaan itu. Nah, hasil pemeriksaan itu kan yang dipakai untuk rekonstruksi. Tapi pertanyaan kami tidak bisa dijawab. Sampai sekarang tidak bisa dijawab. Lalu tiba-tiba berkas dilimpahkan ke Kejati. Kakak, saya jujur kemarin itu kami ada sementara sama-sama. Air mata tak duduk kakak. Dengar ini kelakuan dari aparat penegak hukum ini. Tiba-tiba tanggal 28 berkas sudah dilimpahkan ke Kejati. Wow, itu memang. Nah, sepanjang aksi damai jilid 1 jilid 2 yang dilakukan di depan Polda, kami mempertanyakan dua hal. Ini janji Kapolda. Kami mempertanyakan janji Kapolda kepada keluarga korban. Waktu Kapolda berkunjung ke keluarga korban. Janji yang diberikan oleh Kapolda yang pertama adalah memberikan hasil otopsi kepada keluarga. Yang kedua, janji Kapolda adalah menangkap pelaku-pelaku lain yang terlibat dan memberikan pasal yang seberat-beratnya. Itu janji yang Kapolda keluarkan di keluarga korban. Kami mau mempertanyakan ini, hanya memang ruangnya agak susah ya, karena ya kita tahu sendiri lah. Demo pertama bilang ada rapat, tiba-tiba kami tahu bahwa ada sementara begini. Demo kedua ada acara, kami tahu beliau ada di dalam. Tapi ya begitulah. Kami betul-betul berkomitmen ya, kami konsisten untuk mengawal ini. Karena bagi kami ini kasus kemanusiaan, Kak. Ini bukan soal hubungan personal antara saya juga dan tidak kenal. Saya tidak kenal Astrid ini siapa, Lael ini siapa, keluarga mana saya juga tidak kenal. Tapi ini panggilan kemanusiaan ini. Jadi kemarin waktu kita di DPRD, kita bilang di ibu DPRD bahwa di atas semuanya, betul bahwa ibu-ibu ini punya aturan, DPRD punya aturan main, tapi di atas semua aturan itu ada hati nurani. Kami minta DPRD menggunakan hati nurani untuk menggelar RDP. Jadi semua ini karena panggilan kemanusiaan. Kok kita juga ada pekerjaan masing-masing kan? Kita ada kesibukan masing-masing. Semua orang-orang. Iya. Sibuk semua. Orang-orang pada sibuk semua dengan ini. Itu mau tahun baru, mau Natal ya begini. Betul kakak. Sampai kita harus bersetegang dengan apa? Istri, dengan suami, lain-lain hanya karena turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan ini. Tapi bagi kami fine-fine saja. Intinya keadilan bisa ditegakkan. Catatan kami adalah atau kami menggarisbawahi ini bahwa reputasi kepolisian daerah NTT sedang dipertaruhkan dalam kasus. Betul. Sangat-sangat dipertaruhkan. Dan ketika surat sprindik dari Kapolri turun untuk memindahkan Kapolda ini ke Kapolda menjadi Kapolda Maluku, bagi kami Kapolda ini pergi dengan meninggalkan pekerjaan rumah yang besar. Walaupun ya catatannya, walaupun tanggal 28
berkas sudah dilimpahkan ke Kejati, tapi dia tetap meninggalkan pekerjaan yang besar. Karena kasus ini makan waktu 3 bulan. Kakak bayangkan, penemuan mayat tanggal 30. Identifikasi dengan hasil tes DNA dan lain-lain, dapatlah keterangan bahwa ini betul, ini Astrid dan Bapak. Setelah itu pemeriksaan dilakukan terhadap 24 orang. Dulu sebelumnya 14, naik ke 24 saksi. Pemeriksaan sudah dilakukan, netizen sudah malah sudah lebih duluan tahu ya. Karena ini ya kita secara awam bisa menganalisis lah. Oh, kalau dia begini ternyata dia ada kaitan dengan ini. Jadi karena netizen sudah tahu, kemudian itu yang memaksakan Randi untuk pergi bertemu dan menyerahkan diri dan dia bilang bahwa dia tersangka. Dialah pelakunya. Ini kan tidak masuk akal, Kakak. Betul. Bagaimana pemeriksaan dilakukan 1 bulan, kemudian tanggal 2 Desember barulah dia pergi dan mengaku. Aduh, ini betul-betul bagi kami ini sesuatu yang sangat mengganjal. Dan ini tidak bisa dijawab oleh mereka. Kami tidak mau menerima jawaban diplomatis dari Kabid Humas. Kami tahu setiap kali demo itu Kabid Humas yang terima, dan jawabannya begitu-begitu saja. Kami tidak mau. Kami mau kepala kepolisian daerah NTT yang menjawab. Kami berkomitmen pada target kami itu. Siap. Kami mempertanyakan semua hal. Oke. Kakak, ini beta coba bahas tentang pernyataan dari Kabid Humas Polda NTT yang mengatakan bahwa motif pembunuhan. Oh ya. Motif pembunuhan ini karena si RB ini mau mengakhiri hubungan dengan AM dan LM. Iya. Nah, itu kalau tanggapan dari kakak dong, bagaimana? Iya. Kalau kami sih, motifnya terlalu terburu-buru ditetapkan. Motifnya diterapkan berdasarkan pengakuan dari tersangka. Iya. Tapi pertanyaan kami, banyak saksi dan lain-lain. Begini banyak saksi, masa motifnya cuma mau mengakhiri hubungan? Kenapa mereka dilibatkan? 24 orang mengeroyok 2 orang nih, Kakak. Tambah Randi kan 25. Iya. Kalau hanya motif mau mengakhiri hubungan, kan tidak perlu membunuh. Betul. Motif mengakhiri, kok banyak kok yang terjadi kasus-kasus penelantaran perempuan di mana-mana dan anak di mana-mana. Iya. Betul. Jadi motif itu sangat tidak masuk akal. Dan motif ini juga berubah. Satu lagi motif kan begini. Iya. Astrid mencekik Lael. Betul. Dan ini Randi mencekik Astrid. Kan. Pertanyaannya, ini netizen perlu tahu ya. Ini akan masuk dalam undang-undang perlindungan anak. Kenapa? Karena misalnya dia satu mobil dengan kita kan seperti ini. Betul, Astrid sementara menggendong Lael. Dan mereka lakukan itu di tempat yang sementara otonya berhenti, mobilnya berhenti. Ini yang tidak masuk akal adalah ketika Astrid mencekik Lael, kenapa lu yang di samping ini biarkan sampai iya betul. Karena kalau lu mencegah berarti tidak akan terjadi. Iya. Tapi karena mungkin lu berencana, maka dia akan terjadi. Dan ingat baik-baik ya, ini undang-undang perlindungan anak akan masuk di sini. Karena lu turut terlibat di dalam. Iya. Sebagai orang yang ada di samping. Jadi motif ini memang sangat langsung cepat-cepat dirubah kan kemarin. Terakhir motif itu yang update itu apa ya? Yang itu Randi yang bunuh kedua ini ya atau bagaimana? Masih tetap pakai yang ini nih, pakai yang Astrid mencekik Lael dan masih pakai yang terakhir. Masih pakai ini nih. Tapi satu ya, ini catatan khusus bagi para pembuat skenario atau sutradara di belakang ini. Ingat baik-baik, kami memang awam secara hukum, tapi kami tidak bodoh. Masyarakat NTT tidak bodoh kalian buat seperti ini. Tidak masuk akal. Nah sekarang kan semua pada berkelit bahwa nanti pembuktiannya di peradilan. Oke. Siap. Pembuktian di peradilan. Kami minta, ini catatan kami dalam RDP nanti, kami minta gelar perkara secara terbuka. Hal ini biasa kami lakukan di kasus human trafficking. Kami minta gelar perkara secara terbuka. Kami minta untuk menghadirkan ahli IT. Kami minta untuk menghadirkan dokter forensik. Kami minta untuk menghadirkan dokter ahli kejiwaan atau patologi dan lain-lain untuk mengetes. Kami meminta untuk gelar perkara terbuka.
dan itu harus dilakukan supaya bisa menjawab keresahan dari masyarakat, supaya masyarakat NTT jangan dibuat kacau lagi dengan dengan ini, supaya isu-isu yang berkembang jangan kesana kemari. Kasihan juga orang-orang yang tidak terlibat. Memang target kami di DPRD kemarin itu. Jadi menggelar RDP dan juga meminta untuk gelar perkara. Itu secara resmi kami sampaikan. Kemarin juga waktu rekonstruksi itu kakak dong juga turun ke lokasi atau? Ada tim kami ada yang turun. Tim. Tapi kan itu toh catatannya kemarin itu. Jadi memang ini skenario betul-betul. Ini semakin meyakinkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Kakak bayangkan waktu rekonstruksi, kenapa hari pertama itu dilarang? Iya. Dan hari kedua baru tidak dilarang. Karena hari pertama adalah hari di mana hari pembunuhan. Oh. Jadi itu memang betul-betul dilarang untuk meliput. Hari kedua kan sudah langsung dibawa ke PNKC, beli ini, itu beli penguburan, itu. Itu bagi kami penambahan dari keseluruhan aksi yang terjadi. Tapi yang paling penting intinya adalah itu di hari pertama. Dan itu memang betul dimainkan. Saya tidak percaya sama sekali itu oknum kepolisian yang bilang melarang karena keinginan sendiri atau melarang karena spontanitas. Aduh, tidak mungkin. Di dalam kepolisian itu keputusannya hierarki dari atas turun ke bawah. Tidak mungkin sama sekali anggota kepolisian mengambil tindakan yang akan menyebabkan keresahan publik. Tidak mungkin. Apalagi melarang peliputan, melarang wartawan. Betul, wartawan juga kemarin sempat aksi. Ya, wartawan aksi. Tahu jawaban dari itu kan udah bilang. Beta dari Pos Kupang. Dia bilang, Pos Kupang, selalu boleh. Videonya kan viral di mana-mana, tidak boleh meliput. Aduh, memang kasihan. Jadi itu semakin membuat kami bertambah ini ya, bertambah yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kalaupun nanti kakak, ini misalnya, kalau memang betul kasus ini sesuai dengan apa yang berkas yang sudah dimasukkan dan sesuai rekonstruksi itu sudah sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, itu dari Lansi sendiri bagaimana? Jadi kami juga meminta kepada Kejati. 2 kali kami melakukan aksi di Kejati. Kemarin aksi Damai Jilid 2 kami tutupnya di Kejati. Lalu kemarin aksi Jilid 3 kemarin kami bukanya di Kejati. Jadi bagi kami aliansi melakukan supporting data terhadap Kejati supaya Kejati betul-betul betul-betul teliti dalam melihat atau menangani berkas perkara yang dilimpahkan itu. Dan kami memegang catatan penting dari Aspidum Kejati dan Pidum bahwa kejaksaan adalah bagian dari korban. Kejaksaan bagian dari korban. Karena mereka nanti akan melakukan tuntutan kan. Ya, ada 4 jaksa yang sudah disiapkan di situ untuk kami masih yakin punya kekuatan di Kejati. Lain hal kalau misalnya ada yang masuk angin nanti. Tapi kami memastikan, saya sudah bilang di Pak Aspidum, kalau sampai hal itu terjadi, mohon maaf, kami akan, biar dilarang pun kami akan berkemah di sini nanti. Aliansi akan duduk di sini. Jadi kami mohon kerjasama yang baik dengan teliti. Kami percaya, kami memberikan kepercayaan, keyakinan kami kepada Kejati sebagai titik tombak terakhir ini. Ini karena ini sudah di mereka. Jadi kalau memang dalam waktu dekat ini hasil teliti atau telaahnya menyatakan rampung, maka P21. Tapi kalau menyatakan belum lengkap, maka akan dikembalikan ke Komnas, ke Polsek. Tapi kami sangat yakin bahwa Kejati betul-betul bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat NTT. Amin. Semoga ya. Sangat betul. Soalnya ini banyak yang menunggu hasil dari penyelesaian perkara ini tuh kakak. Semoga yang pelaku dihukum seberat-beratnya dan keluarga korban juga bisa kakak. Iya, betul. Karena perlakuan terhadap pelaku juga selama ini kan sangat-sangat ini ya, dia elitis sekali ya. Bahkan Kapolda beberapa kali menemui dan itu jarang sekali. Jarang sekali, memang sangat-sangat jarang
menemui pelaku, dan itu jarang sekali dilakukan. Pertanyaan kami, apa yang membedakan antara Tinus Perko dan Randi? Pertanyaan kami di situ, dan itu belum bisa dijawab sampai sekarang. Jawabannya diplomatis bahwa untuk Kapolda menemui tersangka untuk memastikan bahwa tersangka dalam keadaan sehat-sehat. Oke. Ya. Bolehlah Pak Kapolda, terima kasih. Kami punya harapan baru juga di Kapolda yang baru ini. Ya. Kami tahu bahwa Bapak Kapolda ini kan mantan penyidik KPK. Jadi karena dia bagian dari penyidik, maka kami sangat yakin bahwa kalau misalnya tidak ada intervensi politik di dalam, dugaan kami kan ada intervensi politik di dalam. Jadi kalau tidak ada intervensi politik itu, kita mengikuti instruksi dari Kapolri membersihkan oknum-oknum di kepolisian yang bermain dengan kasus-kasus ini, membersihkan segala macam ketidakadilan yang justru ditimbulkan oleh aparat penegak hukum sendiri. Kami sangat yakin bahwa Kapolda baru ini akan memegang amanahnya untuk mengayomi, mengamankan, dan juga memberikan keadilan yang seutuhnya kepada masyarakat NTT terkait dengan kasus ini. Kami masih menaruh kepercayaan karena beliau baru. Ya. Tentunya nanti kami akan bertemu dengan beliau. Kami akan bersurat. Ya. Kalau memang surat kami untuk minta audiens tidak diterima, ya sudah, kami turun aksi lagi kan. Aksi lagi untuk meminta beraudiens dengan beliau. Oke, kan. Tapi saya yakin beliau kan baru. Hitung pi, kalau kita mau berhitung dengan hari, baru 1 hari. Betul. Kan ada 100 hari kerja. Dalam 100 hari kerja ini kan beliau dengan keteguhannya sebagai Kapolda baru tidak mau reputasinya rusak hanya karena mempertahankan sisi kiri sisi kanan yang bermain di politis sini. Ya, yang sedang bermain dalam kasus ini. Pasti dia mau untuk penyelesaiannya lebih cepat lebih baik. Tapi kakak ya, kenapa kasus ini menurut kakak, kenapa kasus ini begitu jadi perhatian selain dasar kemanusiaan? Karena banyak juga kasus-kasus sebelumnya, ke pembunuhan atau diperkosa lalu dibunuh dan lain sebagainya. Kenapa kasus ini begitu menjadi perhatian? Apakah karena ada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan di media-media sosial itu, fakta inilah, fakta itulah, itu yang membuat masyarakat ini menjadi punya atensi tersendiri untuk kasus ini, atau bagaimana menurut kakak? Ya, kalau bagi saya dan aliansi bahwa ada ketidakadilan di sini. Itu ada kejahatan kemanusiaan. Jadi ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan ini yang menggerakkan masyarakat betul-betul menaruh perhatian di situ. Karena yang dia bunuh adalah seorang ibu dan seorang anak. Itu kejahatan kemanusiaan. Jadi ini kejahatan luar biasa sebenarnya dalam ini. Saya tidak tahu ya, nanti mungkin pengacara pelaku dia akan memakai pasal, dia akan mempertahankan dari segi apa, dari meringankan atau apa segala macam. Tapi jangan pernah melupakan bahwa di atas segalanya itu ada hati nurani, dan hati nurani itu diperhadapkan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Betul bahwa profesi advokat nanti itu ya profesinya kita tahu tugas-tugasnya melindungi dan mempertahankan dan lain-lain sebagainya, tapi di atas segalanya itu ada hati nurani. Dan dua hal itu, ada ketidakadilan di sini dan juga ada kejahatan kemanusiaan. Kan ini anak 11 bulan kan. Anak 11 bulan yang secara logika ya, kalau kita lihat dari foto-foto, video-video yang viral antara Astrid dan Lael, tidak mungkin Astrid membunuh Lael, sangat tidak mungkin. Walaupun statusnya di luar pernikahan, tapi tidak mungkin. Nah, yang kedua, ini ada kekerasan seksual yang terjadi. Oh iya, maksudnya kekerasan seksual dalam arti Randi ini kan punya istri. Iya. Dan tiba-tiba ya saya tidak tahu ya skenario-nya bagaimana atau kisah cintanya bagaimana, tapi dia bisa bertemu dengan Astrid dan justru melahirkan seorang putra yang bernama Lael. Ini kejahatan sebenarnya, ini kejahatan kemanusiaan kakak. Jadi itu yang menggerakkan. Jadi kami masih tetap berpegang pada itu. Kami akan terus mencari keadilan bagi Astrid dan Lael sampai tuntas, sampai selesai kakak.
akan demo berjilid-jilid, kami akan buat sejarah itu. Dan itu pertama kali di NTT. Kak, saya besar di GMKI, Kak. Saya dari 2009 masuk kuliah besar di GMKI, 2016-18 jadi ketua GMKI Kupang. Sepanjang karir itu kami melakukan aksi berulang-ulang kali. Tapi tidak pernah melakukan aksi yang berjilid-jilid. Ya, tidak pernah. Sejarah, dan ini sejarah. Dan sejarah ini jangan sampai merusak reputasi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Walaupun kalian bisa bilang bahwa berkasnya sudah kami limpahkan, kerja kami sudah selesai. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak polisi, ibu-ibu polisi masih diperiksa oleh kejaksaan. Semoga tidak serta-merta langsung diterima dan dinyatakan P21. Itu yang menggerakkan kami, ya. Jadi itu semangat kami. Terus yang kemarin kakak dan tim Om Buang dan TPFI serahkan ke Kejati, Iya. Itu ada fakta-fakta di situ. Ada fakta-fakta lapangannya di situ ya. Nah, itu yang menarik tuh. Itu kira-kira kakak tahu sedikit tidak tentang fakta-fakta yang ada dalam situ? Ini beta belum, sementara ada undang Om Buang nih, hanya belum kesampaian. Siap. Beta coba nanti koordinasi sama beliau. Ya, jadi untuk fakta-fakta itu kan temuan dari tim pencari fakta independen atau TPFI yang memang selama ini mereka juga berusaha untuk mencari data tambahan atau dukungan tambahan terhadap kasus ini. Dan itu fakta-fakta itu sebenarnya begini kakak. Ya secara garis besar sudah di Kejati dan itu menjadi tupoksi dari tupoksi dari Kejati dan juga TPFI yang menyerahkan bersama kuasa hukum kemarin dan juga aliansi. Tapi bagi kami di dalam fakta-fakta itu kan memuat keganjalan-keganjalan. Misalnya seperti ini, ada saksi korban, ada saksi pelaku, saksi sebelum dan saksi sesudah. Kan waktu proses pembunuhan tidak ada saksi tuh. Jadi hanya saksi korban dan saksi pelaku. Saksi korban ini siapa yang menjemput Astrid waktu pertama kali? Itu. Dia kemana? Dia bertemu dengan siapa? Siapa? Itu mereka ada tuh, yang disebut Arka, Bayu dan lain-lain. Itu semua ada jadi saksi semua. Mereka jadi saksi. Hanya kan pertanyaannya kenapa tidak ditetapkan menjadi bagian atau pelaku-pelaku lain. Nah, dari temuan-temuan ini kan fakta real yang terjadi di lapangan. Saya menjemput Astrid, saya mengantarkan Astrid ke sini, nginapnya di sini, bertemu ini, terakhir melepaskan di mana? Ya, terus menghilang dan ditemukan. Kalau saya penyidik, kakak, saya tetapkan mereka semua jadi tersangka. Kalau saya jadi tersangka penyidik, dulu, tidak bisa ini. Tapi karena sudah kita bicara tadi ya, ada skenario besar yang dimainkan di belakang. Jadi fakta-fakta ini yang menjadi real. Kemudian yang berikut, ada beberapa hal yang mungkin sengaja dihilangkan atau memang dugaan kami tidak di backup ya. Misalnya fakta bahwa ada hubungan menelpon antara korban dan juga saksi-saksi lain, teman-teman lain. Ada perang di medsos. Kan ada perang, kan lagi viral sekarang tuh, ada perang di medsos. Itu merupakan jadi skenario begini kan. Di dalam kami membantah pernyataan dari Kabid Humas bahwa yang menentukan ini adalah bukti ilmiah. Bukti ilmiah, betul. Tapi kenapa dia melupakan ini? Karena mereka ini penyidik. Kenapa mereka ini kan polisi, aparat penegak hukum. Semua ini dimulai dari bukti petunjuk. Petunjuk satu, saksi 1, 2, 3 yang bertemu, yang menjemput dan lain-lain. Setelah itu menelusuri bukti petunjuk itu, mencari bukti ilmiah. Bukti ilmiahnya apa? Bukti-bukti percakapan di WA, di telepon. Itu kan bisa minta provider itu untuk memberikan itu kan? Mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya. Jadi itu bukti-bukti itu yang menjadi temuan-temuan dari TPFI. Lalu TPFI juga ada temuan bahwa ternyata ada saksi kunci
ada saksi kunci lain. Betul. Lalu ada orang-orang lain yang justru tidak dilibatkan menjadi saksi atau diperiksa. Nah, kekuatan kita memang betul bahwa masih di Kejaksaan dan Kapolda Baru yang sekarang ini kami menaruh harapan besar di situ dengan juga DPRD. Tapi juga kalau memang mentok dan masuk di peradilan, ya temuan-temuan kami ini menjadi pegangan dari jaksa penuntut umum nanti. Ada 4 orang jaksa yang disiapkan untuk kasus ini. Jadi nanti kalau secara real temuan-temuan TPF nanti kakak ada omong sini. Tapi yang kami tahu sebagai data kami sebagai aliansi itu yang misalnya menemukan keganjalan-keganjalan itu. Di foto pertama keganjalan itu kan banyak sekali, banyak kita uraikan. Tapi kita ambil yang inti-inti. Misalnya kepala retak, leher hampir putus, lutut hancur, terus ada tas yang tergantung di mayat Astrid tadi dibilang itu tali BH. Dan itu semua keganjalan itu terjadi. Kalau dia bilang bukan ini bukan pembunuhan berencana, kenapa jarinya dihilangkan? Betul. Ya kan itu semua termasuk rencana kan, menghilangkan barang bukti. Rencana kan ini. Betul. Menghilangkan barang bukti. Lalu memasukkan mayat dalam plastik hitam. Ya di dalam dunia kriminal ya orang tahu lah plastik hitam itu untuk apa gitu kan. Kenapa dimasukkan di situ? Lalu kemarin bilang bahwa ada barang-barang milik korban itu ada sendal. Ini sekarang lagi viral kan, sendal. Ternyata sendal itu kemarin katanya ada konferensi pers atau pernyataan dari polisi bilang bahwa sendal itu milik Randi. Itu dapat di mana? Tersangka bisa meninggalkan jejak seperti sandal itu kan tidak masuk di akal itu. Jadi ya kita berharap dari teman-teman ini bisa menguatkan kejaksaan untuk lebih teliti lagi dalam menilai kasus ini. Oke kan. Beta mau titip satu kan. Siap kan. Beberapa waktu kemarin beta sempat baca kalau ada saksi-saksi kunci ini yang diteror. Betul. Entah betul atau tidak. Tapi beta titip satu untuk teman-teman kakak di aliansi untuk kawal dan beri rasa aman juga buat mereka kan. Karena mereka ini juga kunci untuk menyelesaikan ini masalah. Jangan kakak terlalu fokus ke sana, sedangkan di sana tekan yang ini juga agak apa sih. Jadi ini pernyataan kami dari aliansi bisa memberikan jaminan hukum dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kepada saksi-saksi yang ada. Kami mengeluarkan pernyataan ini supaya kami yang melakukan atau berhubungan langsung dengan LPSK untuk membantu membackup atau melindungi saksi-saksi ini. Itu bisa. Jadi bagi para saksi yang kemudian menonton video ini atau dan ada hati nurani yang mengatakan bahwa dia harus mengatakan kebenaran, jangan takut, hubungi kami saja. Kami akan menghubungkan dengan LPSK. Sebenarnya di kepolisian juga tahu LPSK, karena itu lembaga negara, lembaga bentukan negara yang memberikan ini. Karena semenjak kita mengurus kasus human trafficking misalnya, kasus-kasus tragedi 98, 65, itu kan ada LPSK selalu ada bersama. Dan mereka walaupun kantornya di Jakarta, tapi tiap tahun berapa bulan sekali mereka datang ke sini. Jadi ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kakak yang mau bersaksi, jangan takut, hubungi kami akan membantu memberikan perlindungan lewat LPSK. Kalaupun itu kurang, jangan takut, kami di aliansi bisa menyiapkan orang untuk menjaga kakak 24 jam. Itu jaminan kami. Intinya bahwa dengan hati nurani kita mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Intinya di situ. Jadi kalau kakak-kakak yang mau bersaksi untuk ini, memang saksi ini kan kalau secara kasat mata kan banyak toh. Banyak tapi mungkin tidak dilibatkan atau mereka takut dan lain-lain. Karena ini kasus ini kan dia berjalan. Kalau misalnya dia bukan pembunuhan berencana kan dia hanya berlangsung 1 jam, 2 jam selesai. Tapi ini kan berlangsung berhari-hari. Jadi memang melibatkan saksi yang sangat-sangat banyak. Orang bisa melihat Randi di sini, walaupun bisa memanfaatkan CCTV, tapi di saat yang bersamaan ada orang-orang yang melihat. Misalnya kita doa lagi berjalan, orang lagi lihat kita doa di atas mobil. Jadi itu bisa memberikan keterangan bahwa saya pernah melihat ini di sini.
Semoga apalah semua apa yang diharapkan oleh masyarakat, aliansi dan kita semua nih mengharapkan kasus ini cepat selesai dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Betul. Agar almarhum Astrid dan Laer di sana juga bisa tenang tuh. Bisa tenang. Lalu apa namanya, tagline kita NTT Darurat Kemanusiaan ini juga bisa surut dan jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Karena ini kan ini meresahkan karena jangan sampai ada kasus yang terjadi sama seperti ini dengan motifnya nanti bisa sama seperti ini. Kita takut itu. Dulu kita kenal NTT sebagai Nusa Tinggi Toleransi. Jangan sampai Nusa Tinggi Toleransi ini dirusak hanya karena kasus-kasus ini. Kami sangat menjaga supaya isu SARA jangan masuk ke dalam sini, ke dalam kasus ini. Makanya kami mengatakan aliansi peduli kemanusiaan dengan melakukan metode aksi damai. Kami menggarisbawahi aksi damai karena kami menjaga ini di momen-momen Natal, momen-momen tahun baru, momen-momen hari gerejawi. Jadi jangan sampai orang menggiring ini ke isu SARA, lalu membuat ini menjadi ricuh. Oke lah, dia ricuh di medsos, tapi itu kan ada banyak pengaruh akun palsu juga di situ. Memang mereka sangat-sangat membantu, tapi di satu sisi meresahkan juga karena saya saja kena, kakak. Saya kan kemarin misalnya jadi koordinator umum. Saya juga kena di grup-grup itu kan di misalnya Flobamora atau Bongkar itu saya juga kena. Saya punya profil, saya punya status di screenshot lalu di follow up kembali dengan pernyataan-pernyataan yang miring, yang negatif. Tapi bagi saya ya selama apa yang saya lakukan benar, saya akan tetap pada jalur itu. Itu prinsip saya dari dulu. Tidak goyang sedikit pun. Tidak akan goyah. Mau 1000 kali kalian mau melakukan hal yang sama, saya tidak akan goyah. Dan itu prinsip. Jadi dulu waktu masih Ketua GMKI lebih viral lagi. Waktu itu kan kami memberi teguran kepada Pak Victor sebelum dia menjadi gubernur ya, dia masih anggota dewan. Itu lebih viral lagi kan. Profil-profil kami diambil lalu ditaruh di situ dan bilang ini pasukan nasi bungkus lah apa segala macam. Tapi ya namanya prinsip ya, kita menjadi aktivis kemanusiaan ya mesti kebal terhadap itu. Anda mau maki saya, Anda mau marah saya, terserah, selama saya masih berjalan di jalan yang benar untuk menegakkan keadilan, saya akan di situ terus. Dan kami bersyukur bahwa teman-teman aliansi yang terdiri dari berbagai macam elemen ini tetap konsisten. Konsisten dalam perjuangan. Tidak goyang kakak. Ini jilid ketiga ini. Ibu-ibu, mama pendeta juga suster, ada frater. Aduh, itu luar biasa tidak goyang sama sekali. Mereka tetap pada jalur walaupun di beberapa aksi misalnya ada kesibukan lain yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, tapi hati mereka, jiwa mereka tetap untuk kemanusiaan. Itu yang menjadi kekuatan kami di aliansi. Oke, kakak. Aduh, kata bercerita panjang lebar nih. Siap. Terima kasih banyak kakak sudah mau diundang, diajak Pasiar Oto. Siap. Katong bercerita banyak di sini. Semoga apa yang kakak harapkan, kita semua harapkan menjadi ada keadilan lah buat almarhum Astrid dan Lael ini kakak. Supaya keluarga korban juga bisa tenang, mereka mendapat keadilan terhadap ini. Betul. Kita lihat bab tua dengan kakak Jack dong, kasihan juga. Keluarga. Kasihan. Oke kakak. Terima kasih banyak kakak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih banyak. Saudara dong, mohon maaf kalau ada kata-kata atau gestur tuh kita yang kurang enak atau apa. Ambil yang baik, buang yang kurang baik ya kakak. Semoga bermanfaat. Tidak ada maksud apa-apa kakak. Siap. Ini kita murni memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan lah buat kita semua. Oke, Bapak saudara semua, sekian untuk Pasiar Oto ini hari. Sampai jumpa di next video. Bye. Salam.